Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen semua, rekan sejawat, serta para viewers yang menonton video ini. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibnul selaku dosen pada mata kuliah Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat S1 RPL Kesehatan Masyarakat di UPRI Makassar pada tahun 2025 ini. Saya, Salsabila Anwara Davi, dengan NIM 23132011121 akan menjawab 5 pertanyaan dari Bapak Ibnul terkait tema fungsi dan tugas fasilitator kesehatan. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan langsung menjawab pada pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama ini, apa hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan determinan sosial kesehatan, serta bagaimana keduanya itu dapat saling mendukung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Sebelumnya, determinan sosial kesehatan ini adalah faktor non-medis yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup seseorang ataupun masyarakat, seperti kondisi ekonomi, pendidikan, ataupun lingkungan fisik. Hubungannya, pemberdayaan ini dapat secara langsung mempengaruhi determinan sosial kesehatan individu ataupun masyarakat dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi karena pemberdayaan ini dapat meningkatkan skill atau keterampilan individu untuk memberikan pekerjaan yang lebih baik atau menghasilkan pekerjaan yang diinginkan. Lalu yang kedua, adanya perbaikan lingkungan fisik dan kesehatan seperti adanya komunitas pengelolaan sampah dan yang baru dan viral untuk akhir-akhir ini itu biasa disebut juga dengan komunitas dari Pandawara Group yang melakukan pengelolaan sampah di lingkup Indonesia. Lalu ada juga peningkatan akses kesehatan di lingkungan ataupun area yang kurang dijangkau dan sulit dijangkau, serta solusi-solusi atau alternatif-alternatif lainnya. Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan metode dalam pemberdayaan di bidang kesehatan. Fasilitator itu dapat memberikan metode dalam hal seperti penyuluhan kesehatan. Hal ini itu dapat meningkatkan edukasi atau pengetahuan masyarakat terkait kesehatan. Lalu ada juga diskusi kelompok dalam bentuk FGD atau Focus Group Discussion untuk mengidentifikasi potensi dan hambatan program kesehatan yang akan dijalankan. Lalu ada juga pelatihan teknik partisipatif berbasis komunitas, lalu juga ada role playing ataupun simulasi. Lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa identifikasi dan analisis masalah kesehatan masyarakat itu menjadi langkah awal yang penting dalam pemberdayaan? Identifikasi dan analisis kesehatan itu adalah aspek yang paling penting yang harus dilakukan di awal karena dapat mengetahui akar permasalahan dan dapat memahami permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga dapat menghasilkan solusi yang nyata dan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Dan langkah-langkahnya itu penting karena ada 3 hal, memastikan program itu tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat dan visi uh, yang dilaksanakan oleh program atau fasilitator tersebut. Yang kedua, dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dan yang ketiga, dapat mendorong masyarakat untuk juga terlibat dalam proses kebijakan atau pembuatan kebijakan kesehatan. Lalu untuk langkah-langkah dalam identifikasi dan analisis masalah itu dapat dilakukan dengan pengumpulan data dan menentukan metode pengumpulan data tersebut. Lalu yang keempat itu ada pertanyaan, apa peran fasilitator dalam tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi, serta contoh konkretnya di setiap tahap. Fasilitator itu dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kesehatan. Selain itu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan dapat membantu tercapainya
kepercayaan masyarakat terhadap program kesehatan yang dijalankan. Kalau pada tahap formulasi sendiri, peran dari fasilitator itu dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Lalu pada tahap implementasi kebijakan, fasilitator itu dapat atau berperan meningkatkan pemahaman masyarakat dengan mensosialisasikan kebijakan kesehatan yang direncanakan dan yang akan diimplementasikan kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan program itu dengan baik. Lalu yang ketiga adalah tahap terakhir, tahap evaluasi. Itu fasilitator berperan dalam mengumpulkan umpan balik atau feedback dari masyarakat-masyarakat mengenai efektivitas dan efisiensi program yang telah diimplementasikan. Lalu pertanyaan yang terakhir, dalam situasi di mana masyarakat kurang terlibat dalam penyesuaian atau penyusunan kebijakan kesehatan, apa langkah fasilitator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat? Fasilitator itu selain sebagai penyedia, tapi juga sebagai pendorong atau penggerak masyarakat. Dalam hal ini, maka fasilitator itu dapat meningkatkan edukasi dengan menyediakan ruang dialog, partisipasi yang inklusif dan tidak eksklusif. Jadi, merangkul semua golongan maupun seluruh masyarakat untuk melakukan diskusi dan dalam hal pembuatan kebijakan itu dapat dirangkul ataupun dapat diterima ataupun menerima feedback-feedback dari masyarakat semua. Lalu juga partisipan dari fasilitator itu dapat menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses perumusan dalam hal seperti FGD ataupun diskusi kelompok, yaitu menginisiasi dialog komunitas untuk membahas rancangan kebijakan kesehatan. Baik, jawaban atas pertanyaan tersebut sudah saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi viewer semua dan dapat menambah wawasan yang berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada masukan dan saran, dapat ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.